Saya rasa menarik dan amat meneguhkan kalau satu kegiatan simposium seperti ini diakhiri dengan ayat-ayat suci yang amat meneguhkan. Jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu katakan. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu tulis. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu lakukan. Saudara-saudari terkasih, untuk mengerti tentang Roma bab 4 yang kita baca dalam bacaan pertama tadi, sekurang-kurangnya kita mesti memahami konteks kitab Kejadian dari bab 12 sampai dengan bab 25 yang disebut siklus Abraham. Di bab 1 sampai bab 11 itu pengantar kitab Kejadian, 12 sampai 25 siklus Abraham, 25 dan seterusnya siklus Yakub, Ishak, dan penutup bab 50 kitab Kejadian. Sekitar abad pertama ada satu polemik yang luas di kalangan umat Kristen, itu pertengkaran tentang apakah orang-orang bukan Yahudi bisa diselamatkan. Yang puncaknya kita dengar dalam polemik antara Petrus dan Paulus di Konsili Yerusalem. Apakah orang-orang bersunat tidak bersunat ini, orang-orang bukan Yahudi, itu bisa diselamatkan? Dan polemik itu muncul kembali dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi. Menurut sebagian orang Yahudi, keselamatan itu hanya berlaku bagi mereka yang menjalankan hukum Taurat. Dan Santo Paulus, pintar sekali Santo Paulus ini, dia buat, kalau kita pakai istilah hari-hari ini, dia merevitalisasi konsep keselamatan menurut orang Yahudi. Jadi dia buat satu penafsiran ulang yang menurut saya dahsyat tentang konsep keselamatan. Sehingga dia bilang keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan eksklusif untuk kelompok kita. Ada adagium gereja yang kita kenal lama sekali sebelum Konsili Vatikan II, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Jangan-jangan orang IP bilang di luar IP tidak ada keselamatan. Kita mau supaya Romo Jansen bukan hanya menjadi bapa bagi orang-orang IP, tetapi seperti Abraham, bapa bagi banyak bangsa, bapa bagi perguruan tinggi yang lain. Karena sosoknya amat penting dalam sejarah gereja Katolik di Indonesia dan mungkin akan menjadi satu sumbangan yang berarti bagi gereja universal. Kita kembali kepada Santo Paulus. Apa yang dia buat? Orang Yahudi itu percaya bahwa sunat itu poin yang amat penting sebagai pintu masuk kepada keselamatan. Sunat itu ada di dalam Kejadian bab 17. Sunat. Abraham dan seluruh keturunannya melakukan sunat. Dan menurut orang Yahudi, sunat itu paling penting. Revitalisasi apa yang dibuat oleh Santo Paulus? Paulus katakan orang diselamatkan, Abraham dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman. Ada keyakinan dalam perspektif pandangan orang Yahudi, apa yang ditulis lebih dulu biasanya dianggap jauh lebih punya dasar yang kuat. Karena itu Paulus sebetulnya dia mau katakan dalam bacaan pertama tadi, coba kalian baca Kejadian bab 15. Sebelum ada sunat di bab 17, sudah ada iman Abraham di bab 15. Abraham ketika dijanjikan tentang keturunan, dia percaya. Imannya menyelamatkan dia. Maka orang-orang luar Yahudi, orang-orang bukan Yahudi yang mengakui Yesus sebagai penyelamat, tanpa sunat pun dia bisa diselamatkan.
Saudara-saudari terkasih, Romo Jansen bicara banyak sekali atau memberikan highlight, penekanan yang penting sekali pada persekutuan. Kata persekutuan itu kata kunci yang nyaris sinonim dengan Romo Jansen. Dan Santo Paulus juga berbicara atau mengupayakan persekutuan. Dia mau supaya orang tidak menampung keselamatan itu untuk dirinya sendiri, tetapi keselamatan itu juga diwartakan, dibagikan kepada semua orang lain. Kalau kita bicara tentang dogma, kita gampang berkelahi, gampang berbeda. Tetapi keprihatinan kepada orang-orang sederhana, orang-orang miskin, orang-orang yang berkebutuhan khusus, kita akan berjumpa dengan banyak perbedaan. Itulah inti yang mau dikatakan bahwa Abraham adalah bapa banyak bangsa. Dalam arti tertentu, spiritualitas Abraham, spiritualitas Santo Paulus yang inklusif juga sudah dihidupi oleh Romo Jansen. Kita berdoa semoga Roh Kudus yang mempersatukan, Roh Kudus yang meneguhkan umat itu juga senantiasa menemani perjalanan kita di hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Semoga.